Halo teman-teman, jumpa lagi dalam episode Sun and Bird Channel. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggambar foot plat ya, dengan kolom untuk menentukan kolom di lantai 1 plus foot plat sama sekalian pedestalnya. Jadi di sini pedestalnya kita anggap sama dengan ukuran kolomnya ya, untuk di lantai 1. Nah, selanjutnya kita mau bikin gambar lagi khusus buat penambahan pondasi ya. Di sini ada pondasi batu gunung karena awal dari strukturnya sebenarnya denahnya seperti ini ya. Jadi nanti ada tambahan ke sini, ke kiri begini ya. Jadi kalau misalnya digambar, dia gambarnya seperti ini. Ini ada gambar seperti ini, sama ke sini ke depan nanti maju ke begini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini seperti begitu ya. Jadi ini maju terus, baru ke samping sini baru maju, baru ke kiri. Jadi nanti tambahannya di situ saja karena perubahan dananya cuma di situ. Jadi kalau dari gambar yang ada ini kita tinggal tambahkan aja. Kalau misalnya mau pakai pondasi batu gunung, tinggal kita tambahkan aja di sini ya. Jadi kita tidak terlalu banyak nambah slope juga nantinya di atasnya ya. Nanti slope-nya paling sama juga di sini. Karena yang ini kemungkinan nggak dibongkar ya, paling pas bagian penambahan kolomnya aja nanti untuk menyuntikkan slope yang sudah ada seperti itu. Nah, jadi memang untuk mendesain struktur ini sendiri kita memang perlu pengalaman ya. Setidaknya kita sudah mengerti di lapangan bagaimana bentuknya, nanti bagaimana pengerjaannya, metode pekerjaannya juga harus tahu. Jadi bukan asal digambar saja ya teman-teman. Jadi kebanyakan memang drafter kadang tidak mengerti fakta di lapangannya seperti bagaimana, jadi asal gambar aja, nanti pas sudah dilaksanakan ternyata tidak cocok dan tidak bisa diterapkan. Emang kayak itu perlu, drafter juga perlu pengalaman di lapangan juga. Jadi ini kalau misalnya kita mau bikin fondasi tambahannya, kita tinggal tambahkan aja di sini. Yang ada di sini ya, ini rencana, kita ganti aja rencana fondasi ya. Fondasi batu gunung. Ini sudah caps lock-nya sudah hidup ya. Gunung, batu gunung. Kalau misalnya ini terlalu besar, tinggal kita enter saja, terus ininya kita turunkan ya. Nah, di keterangannya seperti ini, dan ini kita rapatkan ke sini. Yang ada ini kita hapus saja. Kalau misalnya secara struktural teman-teman merasa tidak aman untuk di pagar ini, kita bisa tambahin juga di bagian pagarnya ya, fondasi batu gunung. Gitu. Yang jelas untuk tiangnya sendiri ini sudah fix ya, seperti ini. Jadi nanti yang perlu ditambah nanti bagian sini saja ya. Kalau digambar mungkin seperti bagian sini saja dia. Jadi sini, sama nanti kalau misalnya mau perlu perkuatan mungkin di sini. Tapi di sini sudah ada pondasi pasti ini. Mungkin kalau yang di depan di pagar itu kadang kalau perumahan lama dia enggak dikasih, cuma dari batas ininya aja. Jadi perlu juga mungkin dikasih nanti pondasinya di sini. Seperti itu. Jadi ini yang ada ini kita hapus saja ya. Karena ini sudah ada di atas. Tinggal kita hapus. Yang sementara yang tiangnya jangan dihapus. Di sini yang perlu ditambah aja, yang perlu kita ini. Jadi nanti pas ngitung RAB-nya juga lebih mudah teman-teman, karena posisinya kita sudah tahu ya di lapangannya bagaimana. Itu pentingnya survei di lapangan harus cocok sama nanti di gambarnya. Dan kadang biasanya kalau di tengah-tengah perumahan begini ya, ukuran itu enggak mesti siku ya. Di sini biasanya kadang, nah nanti saya kasih contoh lagi satu project ya, mungkin ini penting buat mungkin nggak diajarkan ya kalau di ini di
orang kuliah di apa nggak diajarkan, karena biasanya uh, kita taunya ukuran coupling itu genap gitu angkanya, padahal kadang tidak genap. Terus kedua, dia posisinya nggak mesti siku begitu ya. Dan itu sering mempengaruhi juga ke ini ke gambar ya, karena selisihnya pasti jadi banyak kalau misalnya kemiringannya jauh seperti itu. Sudutnya jauh, jadi banyak selisihnya, dan itu bisa bikin ruangan itu terlihat kecil ya. Begitu. Nah, ini yang kita tambah di sini, yang perlu kita tambah itu seperti begini ya, karena dia kalau kita lihat di potongannya dia pakai ukuran lebarnya ini 60 cm ya teman-teman. Jadi kita gambar pas bagian pondasinya aja ya, pondasinya ini 60 cm. Karena dia 60 cm, berarti ini kalau dia posisinya rumahnya kopel, berarti kita harus buang ke sini ke dalam semua 60 cm. Jadi otomatis pondasinya enggak seperti ini teman-teman. Jadi ini setengah aja trapesium, tapi bagian luarnya rata begitu ya. Jadi ini perlu kita modifikasi nanti di gambar tampaknya gitu. Ini tinggal kita kasih jarak aja, offset aja 60 cm, misalnya offset 0,6. Ini menunjukkan kalau dia adalah batasnya ya. Tapi kalau misalnya ini mungkin karena di pinggir ini sudah ada pondasinya semua, jadi mungkin nggak usah kita bikin. Yang penting yang perlu aja ya, yang perlu aja di sini misalnya, yang misalnya di sini ya. Nah ini karena di sini 0,13, karena lebarnya 0,6 ya, berarti tinggal kita hitung saja 60 cm kurang 13 cm. Nah ini kan 47, tinggal bagi 2 kanan kiri biar kita main offset saja ya. 47 bagi 2 23,5, jadi 0,235 ya kita offsetkan ini. Offset 0,235 gitu, jadi biar lebih presisi aja teman-teman. Jadi tinggal kita offset. Nah jadi kalau misalnya kita ukur seperti begini, seperti gini dia. Nah ini kan 60 cm. Tinggal kita offset lagi 0,235 di sini di depan ya. Seperti begitu, extend. Kita trim lagi di sini. Nah ini kalau misalnya ragu-ragu tinggal kita potong di sini saja ya. Kita trim ya di sini. Jadi yang perlu ditambah cuma bagian sini saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nambah lagi bagian di sini di depan, tinggal kita offset saja 0,6 seperti begitu ya. Untuk fondasinya kita cek lagi, ini sudah cocok ya. Nah ini tinggal kalau sudah ada fondasi tambahan begini, tinggal kita kasih arsiran pasangan batu ya, seperti begini. Nah arsiran seperti gini, nanti kita editnya di sini. Kita cari patternnya yang batu ya, batu mana ada, oh ini dia. Nah, sebenarnya tulisannya gravel ya, tapi bisa buat ini. Terus ini ukurannya kita bikin 0,5 aja. Biasanya kalau begini set originnya kita kasih ini. Nah seperti gitu. Nah ini juga kalau misalnya teman-teman mau tambah di depan sini bisa juga. Tapi nanti untuk pelaksanaannya di lapangan mungkin tidak sedetail sampai sini ya. Yang jelas dia pondasinya kalau misalnya ini fleksibel aja di lapangan seperti begitu. Nah untuk penambahan rencana pondasi batu gunung mungkin gambarnya seperti itu aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin rumah, misalnya rumah baru misalnya, ini tinggal kita offset aja di sini 0,6 misalnya.
Kalau misalnya dia mepet dindingnya ya, karena dia antara tetangga ya, jadi dia harus buang ke dalam seperti begitu. Jadi tinggal kita trim saja di sini. Yang lainnya juga berlaku sama seperti sini tadi, tinggal offset 0,235. Seperti itu. Nanti kita trim semua, misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini kita trim semua. Kalau sudah selesai gitu, tinggal kita hatch misalnya di dalamnya seperti begini ya. Nah seperti begini, jadi kelihatan dia pondasi batu gunungnya seperti di mana gitu. Nah ini harus kita trim dulu, cuma ini untuk contoh aja ya, untuk contoh. Karena kenyataannya ini sudah ada pondasi batu gunungnya ya, jadi nggak diganggu-ganggu. Cuma ini aja pas bagian sini mau ditambah slope sama pondasi batu gunungnya. Mungkin untuk pelajaran kali ini mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa mengerti buat teman-teman. Jadi tinggal misalnya untuk melengkapi ini, tinggal kita kasih aja notasi dimension di sini seperti tadi pondasi footplat ya, yang kemarin kita pelajarin gitu ya. Ini cuma tambahan aja. Jadi sebenarnya enggak terlalu nggak terlalu signifikan ya pengaruh gambar pondasi batu gunungnya, cuma biar tahu aja di sini ada perubahan nanti di strukturnya ya, pondasinya, karena ini sampai ke atas nanti teman-teman. Ini sampai ke atas ini, jadi memang perlu dia. Mungkin untuk pelajaran kali ini mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.